Halo. Kami di sini dari kelompok 1. Kami ingin menjawab pertanyaan yang udah kami kumpulkan tentang pengaruh modernisasi dalam keluarga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Boyan. Saya Daniel Zenpri. Saya Reno Aprilanto. Saya Desnya Agnesia Kristen. Saya Maria Maesari Lavau. Saya Ruth Gloria Bakadari Toga. Di sini kami udah mengumpulkan 14 pertanyaan. Langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana modernisasi mempengaruhi peran tradisional dalam keluarga? Bagaimana tuh teman-teman? Nah, modernisasi itu seringkali mengubah atau menggeser peran tradisional. Sebagai contohnya itu, dalam keluarga tradisional kan perempuan mungkin pasti diharapkan untuk fokus pada peran sebagai ibu rumah tangga. Nah, dengan modernisasi ini, peran ini bisa berubah ketika perempuan juga aktif di dunia profesional. Jadi itu aja guys jawaban guys. Oke, ada bisa nambahin? Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah dampak modernisasi terhadap komunikasi keluarga? Modernisasi dapat meningkatkan koneksivitas, tetapi juga dapat memunculkan tantangan seperti kurangnya interaksi langsung karena penggunaan teknologi komunikasi digital. Gimana tuh? Saya ingin menambahkan secara singkat dan secara langsung, modernisasi itu pengaruhnya mungkin sisi positifnya itu dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi satu sama lain, misal dalam berkeluarga gitu. Dan itu dapat memudahkan kita ya untuk berkomunikasi lah. Ya. Mungkin sisi negatifnya gitu Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ya, kita ya bertemu secara langsung itu agak kurang gitu. Ya. Kita sering berjauhan, tertawa bersama gini kan, Ya. mungkin agak kurang. Mungkin itu dari saya. Menambahkan lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana modernisasi mempengaruhi pembagian tanggung jawab dalam keluarga? Gimana tuh? Menjawab? Ya, silakan. Modernisasi dapat memengaruhi pembagian tanggung jawab dalam keluarga dengan menggeser peran tradisional secara gender. Lebih banyak dalam anggota keluarga ya, termasuk perempuan, terlibat dalam karir dan aktivitas di luar rumah. Menyebabkan terjadinya perubahan dinamika dalam pembagian tanggung jawab domestik dan pekerjaan rumah tangga. Ada yang bisa menambahkan? Mungkin? Bagus itu bagus. Paham aja lah, tapi nggak paham juga. Iya. Oke. Kita lanjutin lagi ke pertanyaan ke berapa? Teman-teman. Keempat. Oke, masuk pertanyaan 4. Bagaimana modernisasi memengaruhi pola asuh anak dalam keluarga? Di sini saya sendiri ingin jawab. Modernisasi dapat mempengaruhi pola asuh anak dengan memperkenalkan tantangan baru seperti manajemen waktu, ekran, dan pemahaman terhadap pengaruh media digital. Jadi mungkin kepada orang tua juga harus memperkenalkan anak menggunakan cara pola asuh yang lebih benar. Ya. Tidak menggunakan pola asuh yang udah lewat, ya udah terlewat zaman lah. Menerapkan modernisasi yang lebih digital. Gimana tuh Maria? Mungkin ada Maria bisa nambahin? Sebagai contoh, kan di sosial media itu udah ada macam-macam hal kan, termasuk kayak edukasi tentang parenting. Jadi modernisasi ini berguna buat menambah pemahaman kita tentang pola asuh agar tidak melulu berpaku dengan pola asuh yang sudah ketinggalan zaman. Itu kira-kira. Ya. Jawaban yang bagus, bukan cukup bagus, mungkin sudah bagus itu. Sangat bagus. Pertanyaan kelima nih, teman-teman. Apakah modernisasi berdampak pada struktur keluarga? Nah, gimana tuh Niel?
Ya, modernisasi dapat menciptakan variasi dalam struktur keluarga, termasuk perubahan dalam tata kelola dan peran anggota keluarga. Oke. Kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Bagaimana media sosial mempengaruhi interaksi dalam keluarga modern? Gimana tuh? Ada yang bisa jawab? Teman-teman? Oh, Glory, come on. Media sosial itu kan juga dapat mempengaruhi interaksi dalam keluarga. Modern dengan beberapa contoh tuh media sosial dapat memperluas komunikasi keluarga, mungkin anggota keluarga yang terpisah atau untuk terhubung dalam kegiatannya sehari-hari dengan misalnya penggunaan media sosial juga dapat menciptakan dalam interaksi langsung antara keluarga, keterlibatan yang berlebihan dalam media sosial menyebabkan kurangnya waktu berkualitas dengan keluarga juga seperti itu. Ada mungkin bisa menjawab? Itu jawaban yang bagus sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Apakah terdapat konflik nilai antara generasi dalam keluarga akibat modernisasi? Ya, modernisasi seringkali memunculkan konflik nilai antara generasi karena pandangan tentang nilai dan norma dapat berada antara anggota keluarga yang lebih muda dan lebih tua. Jadi kadang banyak perbedaan pendapat antara anak muda dengan orang yang sudah berusia, yang udah tua. Jadi kalau kata aku sih harusnya kita saling memahami aja lah ya. Bagaimana kita menyikapi orang tua kita yang terlampau jauh usianya dan kita, dan bagaimana juga kita memahami sikap orang tua kita, karena kita udah hidup, mungkin ada yang 16 sudah hidup 16 tahun, 17 tahun bersama orang tua, kalian pasti paham sama orang tua kalian masing-masing. Dan harusnya ada juga orang tua yang mengikuti perkembangan zaman gitu. Ya, saling paham-paham aja lah. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Bagaimana modernisasi mempengaruhi pola komunikasi di antara anggota keluarga? Gimana tuh, ada yang bisa jawab? Boleh. Modernisasi dapat memengaruhi pola komunikasi di antara anggota keluarga dengan memperkenalkan teknologi dan perubahan dalam gaya hidup. Komunikasi seringkali menjadi lebih cepat dan serbaguna melalui media sosial ataupun telepon pintar dan perangkat lainnya. Nah, tetapi terkadang modernisasi juga dapat menciptakan hambatan seperti kurangnya waktu berkualitas bersama karena sibuk dengan teknologi dan aktivitas di luar rumah bersama keluarga. Ada yang boleh menambahkan? Glory, bisa nambahin? Tetapi kadang juga dapat menciptakan emosional di antara keluarga yang tinggal satu atap juga. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, teman-teman. Apa dampak pekerjaan berbasis teknologi terhadap waktu yang dihabiskan bersama keluarga? Jawabannya, pekerjaan berbasis teknologi dapat menciptakan tekanan waktu, mengurangi waktu berkualitas bersama keluarga. Terkadang pekerjaan juga bisa mengurangi waktu kita bersama keluarga, kumpul-kumpul seperti family time atau apa gitu, karena pekerjaan kita yang harus tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan gitu. Gitu aja sih. Kita ada yang mau nambahin? Maria. Meskipun kadang tuh menghambat, tapi di satu sisi pekerjaan yang berbasis teknologi di era modernisasi itu bisa membuat kita lebih dekat sama keluarga, karena kan ada metode baru kayak work from home kayak gitu. Jadi kita masih bisa dekat sama keluarga sambil kerja. Itu sih. Itu sisi positif dan negatifnya ya. Ya. Puas sih sama jawaban yang udah Maria kasih tadi. Kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana peran gender dalam keluarga berubah akibat modernisasi? Modernisasi dapat mengubah stereotip gender dengan lebih banyak laki-laki terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan perempuan yang lebih berkarir. Gimana tuh? Kalian setuju nggak? Setuju. Kan banyak bilang orang laki-laki itu harus bekerja lebih keras, dan perempuan kayak cuman di rumah melakukan pekerjaan rumah. Kalian apakah bertentangan dengan jawaban itu? Bertentangan kamu? Gimana? Kenapa deh? Apa jawabannya? Sama rata. Ya, betul. Sebenarnya bisa sama rata karena Tuhan itu menciptakan kita di dunia ini sama rata Dan saling melengkapi. dan ya kita harus saling melengkapi antara satu sama yang lainnya, teman-teman. Gak ada perbedaan tentang
cowok itu harus bekerja lebih keras atau perempuan hanya diam di rumah mengurus anak atau melakukan pekerjaan rumah dan menerima hasilnya. Enggak, kalau menurut aku kita laki-laki harus bekerja juga, dan begitu juga dengan perempuan. Karena perempuan itu kalau mempunyai kekuatan yang sama dengan laki-laki. Gitu sih. Iya, benar. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana teknologi mempengaruhi hubungan orang tua dan anak-anak? Teknologi bisa memperkaya hubungan, tapi juga dapat menciptakan jarak jika digunakan secara seimbang. Gimana tuh? Gimana, Anda bisa nambahin? Mungkin dari saya, Ya? teknologi ini memiliki dampak yang signifikan pada hubungan antara orang tua dan anak-anak. Gimana? Di satu sisi, teknologi dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk memperkuat hubungan tersebut. Misalnya, komunikasi melalui pesan teks atau WhatsApp gitu kan, atau melalui panggilan video ya gitu, atau media sosial dapat memungkinkan orang tua dan anak-anak untuk tetap terhubung secara teratur, terlepas dari jarak geografis yang memisahkan antara mereka Dan kita. dan kita. Oke. Teknologi juga dapat digunakan untuk berbagai momen, misalnya lagi liburan gitu kan, wah, buat kita foto-foto untuk simpan untuk menjadi kenangan. Gitu. Itu pertanyaan yang sangat anak muda sekali, teman-teman. Benar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana modernisasi mempengaruhi norma-norma sosial yang berkaitan dengan keluarga? Modernisasi ini sendiri dapat merubah norma-norma sosial seputar keluarga, termasuk pandangan terhadap pernikahan dan pola keluarga. Gimana tuh? Ada yang bisa nambahin? Ya mungkin Gimana tuh? modernisasi itu memiliki dampak yang signifikan pada norma-norma sosial yang berkaitan dengan keluarga. Perubahan dalam teknologi, urbanisasi, pergeseran nilai-nilai budaya, dan perubahan peran gender telah mengubah cara keluarga berinteraksi dan berfungsi dalam masyarakat modern. Salah satu dampak modernisasi adalah pergeseran dalam peran dan tanggung jawab individu dalam berkeluarga. Tradisi yang lebih praktis, di mana ayah menjadi pemimpin keluarga dan ibu bertanggung jawab atas rumah tangga. Nah, setelah mengalami perubahan, wanita semakin aktif dan terlibat dalam dunia kerja dan memiliki peran yang lebih beragam di luar rumah. Hal ini telah mengubah dinamika keluarga dan norma sosial terkait peran gender dalam keluarga, teman-teman. Ya. Mungkin Kita lanjut lagi ke dua pertanyaan terakhir. Minum dulu nggak sih teman-teman, biar lebih santai, biar lebih enjoy. Kita silakan minum. Kita ini lagi di teras depan salah satu kafe yang enak lah, untuk worth it sekali untuk kita sharing tentang apapun lah itu. BTW ini nggak endorse ya. Ya, ini TW ini nggak ada endorse ya teman-teman teh. Tapi kalau boleh teras depan endorse kami. oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa dampak media sosial terhadap dinamika keluarga? Mungkin ada yang bisa nambahin? Ada yang bisa jawab? Kalau dari aku sendiri sih, media sosial dapat memperluas jaringan sosial keluarga, tapi juga dapat menciptakan tekanan dan perbandingan yang tidak sehat. Jadi kita juga harus menyimbangkan tuh guys, antara teknologi dan keluarga, karena kalau yang udah sering teman-teman lihat ya guys, keluarga kadang ada orang yang terlalu asik dengan teknologi dan melupakan keluarga, atau bahkan melupakan dunianya. Dia merasa punya dunia sendiri atau melupakan Tuhan. Itu jangan dicontoh teman-teman. Itu tidak patut dicontoh, karena kita harus, yang paling utama dalam hidup, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Ada amin? Amin. Oke, kita sampai pertanyaan terakhir nih teman-teman. Gimana? Masih semangat? Amin. Ada yang bisa nebak nih? Pertanyaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Apa peran pendidikan dalam menanggapi perubahan keluarga akibat modernisasi? Gimana tuh? Mungkin ada yang bisa jawab? Daniel atau siapa? Reno, silakan. Oh. Nah, teman-teman, peran pendidikan itu sangat penting, karena di situ kita dapat belajar gitu untuk mengetahui yang apa itu sisi negatif dan sisi positifnya dari dampak modernisasi dalam keluarga. Mungkin Glory ingin menambahkan contohnya, Atau Maria? Maria Maria mungkin bisa menambahkan. atau Karena Kristi. Maria ini Atau Daniel? Glory. Glory. Silakan. Ya, kalau saya
mereka dua, mereka ini semua adalah anak-anak pintar dan anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan rajin ibadah. Masuk eligible juga. Ya, betul. Amin. Gimana Telur? Gimana? Jadi jawabannya ayo Maria bisa dijawab. Oke, Maria mungkin. Berarti orang paling pintar. Iya, betul banget. Ya. Pendidikan itu perannya penting sekali untuk memberikan pemahaman untuk anak-anak atau remaja tentang Cara yang baik menggunakan teknologi. ya cara yang baik bersosial media ataupun menggunakan teknologi jenis lainnya supaya tidak menyimpang gitu. Betul. Terus juga mampu merespon perubahan dalam keluarga akibat modernisasi dengan cara positif walaupun negatif ya guys. Ya, Ayo bang. Kok gitu? Jangan lupa baca Alkitabnya ya guys. Ya. Rajin ibadah. Ya. Selamat hari Jumat. Jumat Agung. Yes. Goodbye. Oke, kita udah masuk tadi udah selesai nih pertanyaan terakhir. Gimana teman-teman? Cukup Pak? Cukup. Apakah seru podcast kami? Tolong ratingnya guys. Komen dan subscribe. Sini kita udah sampai di penghujung pembahasan kita nih. Di sini aku pengen bacain satu ayat Alkitab terambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi untuk kita nih nggak berbicara tentang anak muda aja, kita juga bisa memberi pemahaman kepada orang tua. Orang tua juga harus mendidik anak dengan cara yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya anak tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Contohnya mungkin ya pokoknya intinya hal-hal negatif lah, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Mungkin segitu aja pembahasan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan nantikan podcast kami yang berikutnya. Oke, bye-bye. Masa penuaian telah tiba, memanggil kita gerejanya. Nyatakan kuasanya bagi dunia. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia, Yesuslah Tuhan. Apa? Nampak?